Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengantar manajemen yang beranggotakan saya sendiri Naufal Rizky Haq, Muhammad Hasan Arifin, dan Muhammad Angga Hartanto ingin mempresentasikan materi mengenai fungsi perencanaan pengambilan keputusan. Yang pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian dari pengambilan keputusan. Setiap manajer atau pimpinan sebaiknya harus cekatan dalam mengambil keputusan mengenai sesuatu masalah atau hal tertentu. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Selanjutnya, terdapat pengertian-pengertian pengambilan keputusan dari para ahli. Adapun pengertian dari Siagian, beliau berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Pengertian pengambilan keputusan dari ahli yang kedua yaitu Harold dan Cyril O'Donnell. Mereka mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Pengertian dari para ahli selanjutnya adalah dari G.R. Terry. Beliau mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Pengertian pengambilan keputusan selanjutnya adalah dari Claude S. George Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, pemilihan di antara sejumlah alternatif. Bentuk-bentuk. Di dalam sebuah badan manajemen, seorang manajer akan membuat keputusan yang berbeda dalam situasi dan kondisi yang berbeda pula. Bentuk keputusan ini bisa berupa keputusan yang diprogram ataupun keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang. Contohnya, penetapan gaji pegawai, prosedur penerimaan pegawai baru, prosedur kenaikan jenjang kepegawaian, dan sebagainya. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang dibuat karena terjadinya masalah-masalah khusus atau tidak biasanya. Contohnya seperti pengalokasian sumber daya organisasi, penjualan yang merosot tajam, pemakaian teknologi yang termodern, dan lain sebagainya. Adapun pengambilan keputusan dibedakan antara keputusan yang dibuat di bawah kondisi kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Keputusan dengan kepastian, risiko, dan ketidakpastian ini tergantung dari beberapa aspek yang tidak dapat diperkirakan dan dipastikan sebelumnya, seperti reaksi pesaing, perubahan perekonomian, perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Kepastian yaitu dengan diketahuinya keadaan yang akan terjadi di waktu mendatang karena tersedianya informasi yang akurat dan responsibility. Resiko yaitu dengan diketahuinya kesempatan atau probabilitas setiap kemungkinan yang akan terjadi serta hasilnya. Tetapi informasi yang lengkap tidak dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Ketidakpastian
di mana manajer tidak mengetahui probabilitas yang dimiliki serta tidak diketahuinya situasi yang akan terjadi di waktu mendatang. Karena tidak mempunyai informasi yang dibutuhkan. Umumnya ini menyangkut keputusan yang kritis dan paling menarik. Proses pembuatan keputusan. Yang pertama, pemahaman dan perumusan. Masalah manajer harus dapat menemukan masalah apa yang sebenarnya dan menentukan bagian-bagian mana yang harus dipecahkan dan bagian mana yang seharusnya dipecahkan. Kedua, pengumpulan dan analisa data yang relevan. Setelah masalahnya ditemukan, lalu ditentukan dan dibuatkan rumusannya untuk membuat keputusan yang tepat. Ketiga, pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif memungkinkan menolak kecenderungan membuat keputusan yang cepat agar tercapai keputusan yang efektif. Yang keempat, pengevaluasian terhadap alternatif yang digunakan. Menilai efektivitas dari alternatif yang dipakai, yang diukur dengan menghubungkan tujuan dan sumber daya organisasi dengan alternatif yang realistis, serta menilai seberapa baik alternatif yang diambil dapat membantu pemecahan masalah. Yang kelima, pemilihan alternatif terbaik didasarkan pada informasi yang diberikan kepada manajer dan ketidaksempurnaan kebijaksanaan yang diambil oleh manajer. Yang keenam, implementasi keputusan. Manajer harus menetapkan anggaran, menggunakan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, serta memperhatikan risiko dan ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil. Sehingga perlu dibuat prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif bila timbul masalah baru dalam keputusan yang dibuat, serta mempersiapkan peringatan dini atas segala kemungkinan yang bisa terjadi. Yang ketujuh, evaluasi atas hasil keputusan. Implementasi yang telah diambil harus selalu dimonitor terus-menerus. Apakah berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan. Keterlibatan bawahan dalam pembuatan keputusan. Keterlibatan bawahan bottom up dalam pembuatan keputusan decision making dapat bersifat resmi berupa pembuatan kelompok, bisa juga bersifat tidak resmi berupa meminta ide atau gagasan dan saran-saran. Pembuatan keputusan yang didasarkan pada sifat formal lebih efektif karena banyak masukan-masukan pengetahuan yang lainnya. Karakteristik situasi keputusan dan gaya pembuatan keputusan manajemen akan mempengaruhi dan menentukan apakah pembuatan keputusan dilakukan secara kelompok atau tidak. Metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Saat ini, mekanisme organisasi semakin kompleks dan mahal, sehingga semakin sulit dan penting manajer dalam membuat rencana dan keputusan. Untuk itu, diperlukan bantuan berbagai teknik dan peralatan kuantitatif. Teknik pembuatan keputusan dengan metode kuantitatif dikenal dengan istilah manajemen science and operation research. Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Metode kuantitatif dalam pembuatan keputusan. Umumnya, pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan menggunakan model matematika. Salah satu aplikasi matematika adalah untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam mengambil keputusan penerimaan karyawan berdasar nilai tes masuk. Itu adalah contoh lain pendekatan kuantitatif. Untuk kasus yang lebih kompleks, tentu saja dibutuhkan model matematika yang lebih rumit. Telah banyak model analisis kuantitatif yang dikembangkan dalam pengambilan keputusan. Semua metode kuantitatif akan mengkonversikan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dari RAM material, analisis kuantitatif, dan informasi penting.
Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.